warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani, NIM 1810201132. Saya dari PSIK 5C1. Di sini saya akan membuat video evaluasi tentang pemijitan pada bayi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari pemijitan pada bayi. Yaitu pemijatan pada bayi disebut juga dengan stimulus atau bisa diartikan sebagai sentuhan komunikasi yang paling nyaman antara ibu dan anak. Nah, tujuan dari pemijitan bayi ini yang pertama yaitu mencegah posisi yang salah, yang kedua mencegah terjadinya kontraktur, dan yang ketiga meningkatkan audiovisual pada bayi, karena pada saat kita melakukan pemijitan kita akan berkomunikasi dengan bayi dan bayinya juga ikut mendengar gitu. Dan manfaat dari pemijatan bayi ini yang pertama bisa menambah berat badan bayi, membuat bayi menjadi lebih nyaman, dan juga apabila dilakukan oleh ibu atau orang tua, maka ini akan membuat hubungan antara ibu dan anaknya akan menjadi lebih dekat, dan orang tua juga bisa lebih paham lagi terhadap anaknya. Dan yang selanjutnya yaitu meningkatkan kekebalan tubuh anak, karena pada saat kita melakukan pemijitan ini, kita melakukan pemijitan pada seluruh tubuh, dan ini akan membuat aliran darah si bayi menjadi lancar. Nah, waktu yang ditentukan dalam pemijitan bayi ini yaitu bisa pada pagi hari dan pada malam hari. Pada pagi hari itu sebelum mandi, dan pada malam hari sebelum tidur. Nah, yang perlu kita ingat atau kita pastikan, pemijitan pada bayi ini tidak boleh dilakukan pada saat bayi lapar atau kekenyangan. Kalau semisal kita melakukan pemijitan ini pada bayi yang baru lapar, itu akan membuat bayi menjadi rewel, dan apabila kita melakukan pemijitan pada bayi yang kenyang, itu akan membuat bayi menjadi muntah karena kekenyangan dan kita memijitnya. Nah, sebaiknya apabila kita ingin memijit bayi, yaitu bayi setelah makan, yaitu kita tunggu sekitar 1 jam baru kita melakukan pemijitan pada bayi. Nah, di sini alat-alat yang akan kita gunakan yaitu yang pertama ada selimut atau handuk yang halus, dan kita pastikan kita memijitnya di tempat yang datar agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, dan juga kita mempersiapkan baby oil untuk nanti pemijitan bayi, dan juga persiapan perawat tersendiri, yaitu yang pertama pastikan dalam waktu memijit bayi, pastikan kita sudah mencuci tangan, dan pastikan juga tangan kita hangat, karena kalau semisal tangan kita dingin, kita menyentuh bayi, bayinya akan kaget dengan tangan kita karena dingin. Dan pastikan juga perawat kukunya tidak panjang karena takut nanti melukai bayi, dan tidak memakai perhiasan yang akan melukai bayinya nanti. Nah, selanjutnya kita lihat dalam pemijitan, yaitu misalnya kalau semisal bayi memakai bedongnya bisa dibuka, dan kalau memakai pampersnya nggak usah dilepas karena itu tidak mengganggu. Nah, juga yang perlu kita perhatikan yaitu kondisi lingkungan atau kondisi ruangan saat kita melakukan pemijitan bayi, yaitu pastikan ruangan tersebut tidak kotor, bersih, sehingga nanti bayi dalam waktu pemijitan merasa lebih nyaman. Dan dalam proses pemijitan tersebut juga perlu diperhatikan besaran atau tekanan dalam pemijitan itu tidak boleh terlalu keras. Pada bayi usia 0 sampai 1 bulan itu nanti pemijitannya hanya dielus-elus saja, dan bayi 1 bulan sampai 3 bulan itu boleh ditekan, tetapi tekanannya tidak terlalu keras karena akan menyakiti bayi. Dan yang bayi berusia 3 bulan sampai 3 tahun itu boleh ditekan, tetapi ya pokoknya prinsipnya tidak boleh menyakiti bayi, seperti itu. Nah, nanti kita akan lanjut ke tahap kerjanya. Baik, kita akan melakukan pemijitan pada bayi. Sebelum kita melakukan pemijitan, kita minta izin kepada orang tua terlebih dahulu dan kepada bayinya. Nah, kita pastikan tangan kita sudah bersih, sudah kita cuci, dan tangan kita hangat. Jika menyentuh bayi, tidak kaget bayinya karena tangan sudah hangat, dan juga kita sudah memotong kuku, jadi tidak akan melukai bayi. Nah, selanjutnya
kita bisa berkomunikasi yang efektif dengan bayi, karena jika bayi diajak komunikasi nanti bayinya juga akan merasa nyaman. Siang Adik, perkenalkan saya perawat Nurhayani. Di sini saya akan melakukan pemijitan kepada Adik. Nah, Adik gak boleh rewel ya, gak boleh nangis. Nah, setelah kita minta izin kepada bayi, kita melepaskan bedong bayi. Nah, setelah itu, jika bayi memakai pampers, tidak usah dilepas karena tidak mengganggu kita dalam waktu pemijitan dan agar bayi tidak terlalu kedinginan. Jika dilepas semuanya nanti takutnya bayi akan masuk angin. Nah, selanjutnya kita memakai baby oil. Nah, dalam waktu pemijitan kita harus memulainya dari bawah, yaitu dari kaki terus ke atas, ke perut dan ke muka, jadi berurutan. Nah, yang pertama kaki, yaitu yang pertama kita lakukan gerakan perahan cara India, yaitu dengan cara pijet dari atas pangkal paha ke pergelangan kaki, jadi atas ke bawah seperti itu. Dalam kita melakukan pemijetan, jika kita memulai dari kaki kanan, jadi kita selesaikan dulu gerakan-gerakan pemijetan di kaki kanan, baru kita beralih ke kiri. Tidak boleh kanan kiri seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan perahan memutar, yaitu dengan cara seperti ini. Kita putar dari pangkal paha sampai ke pergelangan kaki. Nah, setelah itu kita lakukan pemijetan pada punggung kaki, yaitu dengan menggunakan jempol. Kita gunakan jempol, pemijetannya seperti ini. Telapak kaki ya, pada telapak kaki. Seperti ini, kurang lebih dari bawah ke atas. Nah, selanjutnya kita lakukan penarikan pada jari-jari kaki. Jadi kita lakukan menarikannya dengan cara halus. Kita tarik, 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 tarik. Nah, selanjutnya kita lakukan relaksasi di bagian jari-jari kaki, yaitu dengan huruf C. Kita membentuk huruf C. Jadi jari jempol kita itu menahan pada bagian bawah dan yang bagian telunjuk yaitu menekan. Kurang lebih waktunya sekitar 3 detik. 1, 2, 3. Selanjutnya kita lakukan penekanan pada 3 bagian. Kita bagi telapak kaki menjadi 3, yaitu 3 titik. 1, 2, 3. Jadi pada 1 titik itu durasinya sekitar 3 detik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, setelah itu barulah kita lakukan pemijitan pada punggung kaki, yaitu kita pijat dengan sama menggunakan jempol. Kita pijat, tekanannya sesuai dengan umur, lamanya sesuai dengan kebutuhan. Dan selanjutnya kita lakukan gerakan memutar di pergelangan kaki, yaitu dengan cara seperti ini. Kita menggunakan jari seperti ini. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan perahan cara Swedia, yaitu kebalikan dari cara India, perahan India. Yaitu kalau cara perahan India yaitu dari atas ke bawah, kalau Swedia dari bawah ke atas. Seperti itu. Dan selanjutnya kita lakukan gerakan menggulung, yaitu seperti ini. Kita contohkan. Sama dari pangkal paha ke pergelangan kaki. Nah, setelah itu kita lakukan ke kaki kanan juga. Kaki kanan sama gerakannya dari awal perahan cara India sampai ke gerakan pijit menggulung. Nah, selanjutnya setelah kaki kanan juga udah selesai, kita tempelkan kanan dan kiri kakinya. Terus kita lakukan pemijitan secara
lembut. Selanjutnya kita menggunakan cara pijitan pada bagian perut, yaitu dengan cara mengayuh. Kita lakukan mengayuh dengan seperti ini. Nah, kita lakukan cara mengayuh dari atas ke bawah. Setelah itu kita lakukan mengayuh yang kedua, yaitu kakinya diangkat. Jadi kita mengayuhnya bergantian. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan gerakan bulan dan matahari, yaitu bulan setengah, matahari full. Seperti ini gambarannya. Kita coba. Nah, selanjutnya kita menggunakan gerakan I love you, yaitu dengan huruf I, L, dan U. Huruf I itu tetap berbentuk huruf I lurus pada bagian perut sebelah kanan. Kita berbentuk I. Selanjutnya kita menggunakan huruf L, tapi L-nya kebalik seperti ini. Huruf L. Nah, ini berguna untuk apabila bayi mengalami konstipasi. Nah, nanti ini akan membuat perut bayi menjadi rileks dan nanti akan BAB seperti itu. Nah, selanjutnya dengan huruf U sama U kebalik. Nah, setelah itu kita lakukan jari-jari berjalan seperti searah dengan jarum jam. Nah, setelah selesai, kita lanjut ke dada, yaitu kita menggambar gambar hati seperti ini. Kita gambar hati dari atas ke bawah. Selanjutnya kita gambar seperti kupu-kupu, yaitu kurang lebih seperti ini, atas, bawah, bawah, atas, bawah, atas, kembali lagi. Atas, kembali lagi, atas, kembali lagi, bawah, kembali lagi, bawah, kembali lagi. Selanjutnya yaitu pada bagian lengan. Bagian lengan kita menggunakan cara yang sama seperti di kaki, yaitu jika kita BBL-nya kurang, kita bisa tambah. Yang pertama, kita perhatikan dulu apakah di lengan anak terjadi adanya benjolan atau tidak. Jika adanya benjolan, proses pemijitan akan kita berhentikan dan akan kita periksa lebih lanjut lagi. Jika tidak ada, kita akan lanjut pemijitan. Caranya yang pertama sama cara perahan India, atas bawah. Selanjutnya gerakan memutar sama dari ketiak ke bawah. Selanjutnya kita membuka telapak tangan seperti ini. Kita buka. Selanjutnya kita lakukan pemutaran dan penarikan pada jari-jari tangan dengan lembut. Tarik. Dan selanjutnya kita lakukan pemijitan pada punggung tangan. Lakukan pemijitan. Nah, setelah selesai, kita lakukan pijat memutar pada pergelangan tangan anak di sini dengan jari juga. Seperti ini. Dan selanjutnya dengan cara perahan Swedia, yaitu kebalikan dari cara perahan India, yaitu kalau India ke bawah, Swedia ke atas. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan menggulung. Nah, setelah selesai yang tangan kanan, kita akan berpindah ke tangan kiri. Gerakannya sama seperti gerakan yang di tangan kanan tadi. Selanjutnya, bagian muka. Pijitan bagian muka yang pertama yaitu memijat bagian dahi dengan jempol sama kira-kira seperti ini. Kita pijat.
dari dalam keluar. Selanjutnya kita pindah ke alis. Alis sama dari dalam keluar. Dan selanjutnya kita gunakan gerakan senyum 1, yaitu dari bawah hidung ke samping, ke dekat telinga, seperti ini kurang lebih. Nah, setelah itu kita lakukan gerakan senyum 2, yaitu dari bawah hidung atau di atas mulut seperti ini ke telinga. Dari atas mulut, telinga sampai ke belakang. Terus balik lagi ke atas mulut. Nah, selanjutnya senyum ketiga, yaitu dari dagu ke telinga sampai ke belakang. Kurang lebih seperti ini. Kita coba dari dagu ke telinga, kembali lagi ke dagu. Nah, setelah ini selesai, kita lakukan gerakan memutar kecil-kecil di bagian kepala. Jadi mulai kecil, sama dengan jempol, dengan kecil-kecil, mutar kecil-kecil. Selanjutnya yaitu dengan di bagian punggung, bayi akan diposisikan tengkurap seperti ini dan akan menghadap dan harus menghadap kanan atau menghadap ke kiri. Tidak boleh telungkup seperti ini karena akan mengganggu pernafasan pada anak. Selanjutnya kita langsung ke gerakan. Gerakan yang pertama yaitu gerakan maju mundur seperti ini. Lakukan. Nah, selanjutnya kita lakukan gerakan setrika. Tangan kita di pantat. Nah, selanjutnya kakinya kita angkat. Tetap gerakan setrika. Nah, setelah itu kita membuat lingkaran kecil-kecil, besar. Setelah itu kita melakukan gerakan menggaruk. Ini alasannya kenapa kita tidak boleh memiliki kuku yang panjang, karena pas proses pemijitan menggaruk ini, tangan kita akan melukai punggung si bayi. Jadi kuku tidak boleh panjang. Kita lakukan pemijitan dengan ujung-ujung jari. Nah, setelah itu kita lakukan relaksasi punggung, yaitu dengan cara menekan dengan lembut. Nah, setelah selesai, lanjut kita melakukan gerakan relaksasi, yaitu kembalikan lagi ke posisi semula. Nah, selanjutnya relaksasinya yaitu kita mulai dari bagian tangan. Tangannya akan kita silangkan. Ini kira-kira 3-5 atau 4-5. 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut ke kaki dan ke tangan, kita silangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kaki yang kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kepada kaki. 1, 2, ke bagian dada, kaki ke bagian dada. 1, 2, 3, 4, 5. Dan kaki yang 1, jadi 1-1 tadi sekali 2, sekarang 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan selanjutnya gerakan yang terakhir yaitu dibungkukkan. 1, 2, 3, 4, 5.
Sudah. Baik, sekian video evaluasi pemijetan bayi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.